Bang Hudi dan Andrigo. Malam. Ini ada kabar yang baru saja tadi siang terkait adanya PNS cantik yang mendatangi KPAI. Mungkin ditanggapi dulu dari pihak Andrigo sendiri. Gimana? Karena ini menyangkut kabarnya baru informasi ya. Pernah ada hubungan kedekatan dengan seorang Mbak Tuti itu. Ya. Nah, bisa diceritain mungkin? Ya kalau masalah ini sempat saya dengar juga ya informasinya, kemudian sempat baca juga di timeline. Kemudian masalah Mbak Tuti ini perempuan ini pernah saya kalau masalah berhubungan memang pernah. Jadi dari 2010 pertengahan sampai 2011 akhir. Jadi sekitar setahun itulah hubungan sama yang sana itu yang diberitakan ini kan. Itu. Jadi mungkin sebatas itulah kalau untuk bicara masalah hubungan saya sama beliau. Tapi mengenalnya seperti apa sih? Ya mengenalnya pertama sekali saya kenal dari lingkungan Mas Farhad waktu itu Mas Abbas, karena saya di situ dulu manajemennya kan sama dia. Kenalnya di situ cukup baik dan sebagainya, tapi memang ke belakang-belakang itu jadi hal-hal yang bagi saya kurang baik lah untuk kita berlanjut hubungan. Akhirnya 2011 saya memutuskan berpisah sama beliau. Tapi pacaran, hanya sudah pacaran aja. Nah, mungkin ada kerja bareng mungkin atau apa awalnya sehingga ada komunikasi terjalin gitu. Enggak ada, dia datang waktu itu di studio Sahid Bang Farhad punya, dikenalkan Farhad, udah minta BBM sama saya waktu itu BBM ya. Ya udah sekedar sebatas itu aja, cuma memang sering dia posting saya kan di BBM-nya ini semua. Akhirnya berkomunikasi dekat dan ya begitulah akhirnya berhubungan lah selayaknya dua orang insan manusia. Nah, ini didampingi sama tim kuasa hukum atau gimana nih untuk malam ini? Ya, makanya agar semua ini bisa kita tanggapi dengan bagus dan bijak, makanya Andrigo didampingi Bang Budi Yusuf dengan pengacara. Jadi mulai hari ini dan ke depan juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan lebih krusial dan sebagainya mungkin bisa langsung ke kuasa hukum saya langsung. Ini kan sempat tadi ya mewawancarai Mbak Tuti. Tapi benar nggak sih adanya ikatan keseriusan ke jenjang sebuah pernikahan walaupun sirih ini? Mungkin ada bantahan tanggapannya mungkin? Ya, tadi sebentar sempat saya ceritakan juga pada Bang Budi bahwa itu saya pastikan tidak ada. Jadi kalau memang di pihak sana mengatakan ada, ya silakan dibuktikan saja dulu. Mungkin dari momen pernikahannya, lokasi, orang-orang yang hadir, kan begitu. Itu aja sebenarnya. Jadi di situ aja udah menurut saya udah enggak ya enggak benar, enggak pernah saya lakukan. Alasan putus hubungan seperti alasannya apa sih waktu itu? Ya kalau saya boleh jujur sedikit, ini orang maaf ini orang agak temperamen, kemudian posesif, lebih overprotective lah. Jadi makanya kita sebagai laki-laki, saya juga orangnya posesif, cemburuan, tapi enggak berlebihan. Tapi ya di hal inilah yang mungkin tidak bisa saya kembalikan. Saya berkarir di entertain, jadi yang hal begini-begini ini nggak bisa dalam hubungan. Makanya saya memutuskan, wah udah kita berpisah saja. Itu di 2011 bulan 9 bulan 10 2011 ya. 2011. Bang Udi menanggapi tadi pihak sana membuat sebuah aduan, bukan laporan ya, tapi aduan ke pihak KPAI. Menanggapinya sebagai tim kuasa hukum seperti apa sih? Wajar-wajar saja atau itu hak dia untuk melakukannya? Ya kalau menurut saya sebagai kuasa hukum itu wajar-wajar aja, itu hak dia untuk mengadu kemanapun silakan. Sejauh yang bersangkutan memiliki bukti-bukti yang kuat terkait hubungannya yang bersangkutan dengan klien saya. Apalagi saya dengar katanya ada anak ya kan, silakan aja. Beliau sepanjang
tadi bicara dengan saya, kalau memang anaknya beliau akan bertanggung jawab begitu. Tapi kan untuk mengakui seorang anak itu perlu pembuktian lebih lanjut ya. Dan beliau juga sudah komit tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Dan ini memang beliau tadi juga sudah akui bahwa memang ada hubungan selama ini ya. Tapi kalau masalah anak kan kita tidak tahu nih. Apakah betul anak beliau atau dari yang lain kita nggak tahu juga. Tapi kalau memang dapat dibuktikan itu anak beliau akan bertanggung jawab. Seperti itu. Seumpamanya yang bersangkutan kan sempat tadi diminta untuk melakukan tes DNA juga gitu. Menanggapi soal tes DNA seperti apa sih? Karena yang bersangkutan yang di sana tadi juga mengatakan hal itu dan siap melakukan tes DNA. Oh iya, silakan aja kalau untuk kepentingan hukum tes DNA boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Ya, klien kami juga sebetulnya tidak keberatan. Tapi seyogyanya yang mendalilkan itulah yang membuktikan terlebih dahulu lah. Gitu kan, jangan langsung ada masalah tes DNA, ada masalah tes DNA seperti itu kan, yang akhirnya dapat merusak image klien saya kan. Seakan-akan klien saya tanda kutip mengakui seperti itu loh. Khawatir nanti nama baiknya jadi hancur kalau seakan-akan tidak mau tes DNA. Padahal beliau yang menuduh klien saya, beliau yang harus coba buktikan apa betul ya kan. Katanya dengar ada pernikahan siri, betul nggak ada pernikahan siri? Siapa yang menikahkan? Siapa saksinya? Kan seperti itu. Nah itu. Nah itu Pak tadi abang bilang pencemaran nama baik. Iya. Abang Andrigo sendiri merasa nggak dicemarkan nama baik karena kan dia DNA bla 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 kayak gitu. Ada nggak merasa dengan statement itu? Yang jelas kalau masalah menikah sih udah pasti, dan tidak mau tes DNA sudah pasti. Bahkan di 2018 itu maksudnya udah pasti bahwa itu statement dia ya. Iya, dan itu udah pasti mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Lagi saya pernah bilang di media 2018 masih ada detail di YouTube bahwa kalau memang itu anak saya, yuk tes DNA 1000% saya tanggung jawab, tapi menafkahi dan menikahi kan begitu. Artinya hal-hal yang tidak sesuai ini udah pasti itu kan namanya penyebaran berita bohong. Mungkin itu ada apalah. Oh ya jelas kalau beliau yang bersangkutan itu menyebarkan berita bohong, pasti ada konsekuensi hukumnya seperti itu. Tapi biar bagaimanapun ya, klien saya akan menempuh secara kekeluargaan dulu. Tidak perlu melangkah lebih jauh, apalagi kalau berbicara anak, ya enggak. Seperti itu. Kalau memang itu anaknya klien saya, itu kan biar bagaimanapun itu kan ibundanya gitu loh. Yang merawat sampai saat ini, kita akan hormat dengan beliau kan kalau itu anaknya klien saya kan. Nah, itu kan perlu pembuktian lebih dalam lah. Oke lah, beliau yang menuduhkan, beliau yang mendalilkan, silakan beliau yang membuktikan gitu. Langkah apa, upaya hukum apa abang yang akan? Karena kan udah pencemaran nama baik, apakah ada nanti? Kami masih menunggu untuk jalan musyawarah dulu lah, ya kan, jalan musyawarah dulu, tidak tergesa-gesa untuk melangkah secara hukum ya, karena beliau kan mengakui udah ada hubungan selama ini. Nah kalau sudah ada hubungan, tadi khawatir kalau memang tadi saya katakan ini anak beliau, ya kan, beliau tidak akan, ini kan biar gimana ibu kandungnya ya, jangan sampai kita berperang tanpa kejelasan gitu loh, berperang tanda kutip ya, tanpa kejelasan. Semoga ini dapat diselesaikan dengan musyawarah dulu lah ya, sampai ada betul-betul jelas. Dan tadi sudah ada komitmen dari beliau langsung bahwa kalau itu memang anaknya akan bertanggung jawab 1000% begitu, 1000%. Tapi menafkahi anak, bukan menikahi ibunya. Dan saya dengar ibunya sudah menikah, begitu? Sudah menikah lagi. Dan setahu saya sekarang masih status istri orang dan punya suami, setahu saya ya. Tapi nggak tahu lah yang lebih lanjutnya gitu. Artinya Mbak Andrigo tes DNA siap? Siap, nggak ada masalah. Tapi itu tadi, artinya seperti bilang nikah siri, ya buktikan dulu nikah siri. Ketika itu dibuktikan, baru kita masuk pada tahap-tahap tes DNA dan sebagainya. Step by step lah. Iya. Kan dituduhkan nikah siri dulu ya. Nah, ya silakan dibuktikan dulu nikah sirinya di mana, siapa yang menikahkan, siapa yang jadi saksi, maharnya apa, seperti itu kan. Nikah kan harus jelas, ada syarat sah
pernikahan seperti itu. Walaupun agama ya. Iya, secara agama nggak apa-apa. Kan secara agama itu sebetulnya sah. Negara itu tidak pernah menikahkan, negara itu hanya mencatat. Nikah itu yang sah menurut keyakinannya masing-masing. Jadi nggak apa-apa kita anggap sah, kita lihat dulu gitu loh. Siap. Di mana itu terjadi, tadi saya katakan, siapa yang menikahkan, siapa saksinya, maharnya apa, kan syarat nikah ada tuh. Ada mahar, ada 2 orang saksi, kan seperti itu. Artinya untuk saat ini memang ingin melakukan mediasi atau perdamaian dulu ya. Oh iya, lebih baik kita mediasi dulu. Penyelesaian yang terbaik dari kasus adalah di luar pengadilan. Kecuali kalau itu sudah tidak dapat diselesaikan, ya kita melangkah ke langkah berikutnya seperti itu. Bang, tapi kan dari pihak sana kan cuma pengen pengakuan aja bang, nggak lebih. Dan dia nggak perlu nafkah lah, nggak perlu apa, karena dia pengen ada identitas anaknya ke depannya siapa bapaknya doang. Ya, pengakuan itu kan mudah saja selama buktinya ada. Kalau nanti beliau bisa membuktikan, yang di sana itu bisa membuktikan, ya kita akan akui. Kenapa tidak gitu kan? Dan biar bagaimanapun tadi sudah dikatakan kalau itu anaknya akan bertanggung jawab 1000%. Tinggal kita coba dulu musyawarahkan lah. Ya, kan di sana juga ada lawyernya kan. Nah, mungkin lawyernya akan lebih memahami kan. Oke, buktinya apa dan sebagainya seperti itu. Enrico sendiri siap ya untuk bertemu dengan Mbak Tuti dan anaknya ya. Kalau misalnya adanya pertemuan. Ya nggak ada masalah bagi saya. Yang penting tadi karena dia sudah menyampaikan ke media dan sebagainya dengan menyatakan menikah siri sebagainya, ya buktikanlah nikah sirinya di mana, fotonya apa, siapa-siapa orangnya. Oke, orangnya mungkin bisalah dicari untuk bilang iya atau apa, bukan itu saya nggak suzon, tapi mungkin bisa dicari, tapi foto secara dokumentasinya pasti ada. Kalau itu hal yang bermakna bagi dia pasti ada. Nah itu buktikan dulu. Masalah ketemu mengakui itu simpel, mengakui tes DNA dan sebagainya bisa dilakukan. Tapi penting buktikan dulu karena ada perkataan nikah siri itu. Ya artinya di luar dari konteks ini, kalau seumpamanya ada pertemuan gitu kan, untuk sebuah perdamaian gitu, Ya nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Ini kan dulu waktu nikah siri kan sama-sama single ya kan? Iya. Sama-sama single kan. Oleh karena itu kalau sama-sama single sebenarnya kan nikah siri itu untuk apa sih kalau sama-sama single kan? Apalagi udah saling cinta gitu. Kecuali ada yang disembunyikan misalnya kan. Ini kan tapi tidak. Emang kalau beliau katakan nikah siri memang nggak ada yang disembunyikan, tentu punya dokumentasi dong kan, karena sama-sama single. Kenapa kalau tidak ada dokumentasinya kan kami juga nggak yakin itu nikah siri kan. Tapi abang sendiri udah pernah lihat sosok seorang anaknya sih nggak sih bang, dari gambar atau dari video? Ya kalau dari gambar dari media sosial pernah, iya. Nggak merasa agak identik batin gitu. Selalu sejauh ini nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Karena saya tahu betul kalau kita punya satu sedikit apa pasti ada gerak dan sebagainya. Gitu. Tapi ya nggak, betul cecak tuh. Jadi cecak tuh bener tuh. Tadi nggak ada rasa apa, tapi nggak tahu lah. Gitu. Emang saya kan orangnya anteng-anteng aja gitu, nggak ada rasa apa. Tapi kan dari pihak anaknya sendiri juga bilang ke mamanya pas ngeliat video abang itu merasa itu bapaknya. Ya kalau anak kan diajari sama ibunya bisa aja kan gitu. Ini ayah kamu ini kan gitu. Kita nggak usuzon gitu, bisa saja. Ini akhirnya dia namanya anak kan, dia taunya ini biasa aja dia mau bikin video menyatakan ini ayah saya dan sebagainya bisa aja. Tapi itu kan kita nggak tahu kebutuhan apapun orang, itu mereka lah yang tahu. Jadi belum ada getar-getar ya bahwa seakan-akan kalau biasanya kalau ketemu anak kandung kan iya apa enggak kan gitu. Iya. Ini belum ada sama sekali Belum lah ada getar-getarnya. Dan dia juga mengaku suatu saat anak karirnya melejit dan oke, dan akhirnya mengakui itu nggak mau bang gitu loh. Ya kalau nanti karir anaknya bagus, alhamdulillah itu rezeki dari Allah. RBT namanya, rezeki bantuan Tuhan ya, kan gitu. Nah, tapi kalau dari saya ya kita mendukung, mendoakan mudah-mudahan anaknya sukses, anaknya berkah, lancar jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Gitu. Prinsipnya kita siap lah. Ya, prinsipnya siap. Kalau dapat membuktikan ya kami akan beliau akan tanggung jawab. Dan langkah awal kita siap musyawarah dengan ya kalau bisa, kalau beliau udah ada lawyer kan lawyer dengan lawyer dulu lah kita musyawarah seperti itu.
Setelah lawyer dengan lawyer, baru prinsipal dengan prinsipal didampingin lawyer masing-masing. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih atas